Angin malam menyusup pelan di sela pepohonan kelapa yang berjejer di sepanjang tepian sungai lembah. Bulan tampak separuh, memantulkan cahaya pucat di permukaan air yang beriak pelan. Suara jangkrik dan sesekali dengusan buaya muara yang entah dari mana terdengar menggetarkan nyali. Malam itu, desa kecil di pinggiran Kalimantan itu terasa berbeda, seakan menyimpan sesuatu yang sedang menunggu untuk terungkap. Di rumah panggung paling ujung desa, seorang perempuan muda bernama Sari duduk di beranda dengan mata kosong. Wajahnya pucat, rambutnya terurai tanpa tatanan, dan tangannya menggenggam erat sepotong kain lusuh yang tampak basah di ujungnya. Sejak sore tadi, ia tak berbicara dengan siapapun, bahkan kepada suaminya yang sedang bekerja jauh di ladang. Tidak ada yang tahu apa yang berkecamuk dalam pikirannya malam itu. Desa mulai sepi. Satu persatu lampu minyak di rumah warga padam, menyisakan temaram dari lentera kecil di depan rumah Sari. Tapi di tengah kesunyian itu, langkah kakinya terdengar menuruni tangga kayu dengan perlahan. Dalam genggaman tangannya kini ada sesuatu yang terbungkus kain putih besar. Tubuhnya kaku, matanya menatap lurus ke arah sungai yang membelah desa. Embun malam menempel di kulitnya ketika ia melangkah melewati jalan setapak yang licin menuju tepian air. Hanya cahaya bulan yang menjadi saksi setiap gerakannya. Di kejauhan, suara air sungai yang mengalir deras bercampur dengan bunyi berat dari sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Seekor buaya muara muncul perlahan, matanya merah menyala seperti bara. Namun Sari tidak gentar. Ia justru terus berjalan, seolah buaya itu menunggunya. Tidak ada jeritan, tidak ada suara selain desir air yang menyentuh kakinya. Saat kain putih itu perlahan tenggelam ke dalam arus, Sari menunduk. Dari matanya mengalir air bening yang segera menyatu dengan sungai. Lalu, tanpa menoleh, ia berbalik meninggalkan tempat itu dengan langkah berat, seakan sebagian jiwanya tertinggal di dasar sungai yang hitam dan dalam. Keesokan paginya, desa geger. Warga menemukan jejak kaki menuju sungai, tapi tak ada jejak kembali. Di ujung jejak itu, hanya ada serpihan kain putih yang terapung dan bekas seretan di tanah basah. Mereka berbisik dengan mata penuh curiga. Semua tahu bahwa semalam, suara pintu rumah Sari terdengar terbuka di tengah malam. Semua tahu pula, mertuanya yang sudah tua, Mak Rini, tidak terlihat sejak dini hari. Berita itu menyebar cepat. Dalam hitungan jam, seluruh desa Sungai Lembah dipenuhi bisik-bisik. Ada yang berkata Sari sudah kehilangan akal karena tekanan hidup. Ada pula yang menuduhnya memelihara ilmu hitam. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di tepi sungai ketika fajar menyingsing. Rambutnya menjuntai menutupi wajah. Ketika aparat desa datang untuk memeriksa, Sari hanya duduk diam di teras rumahnya, menatap kosong ke arah sungai yang berkilau diterpa matahari pagi. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, seolah semua pertanyaan yang diajukan kepadanya hanyalah suara angin yang lewat di telinganya. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Namun, di matanya tersimpan sesuatu yang lebih gelap dari rasa bersalah, sesuatu yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Hari itu, sungai lembah berubah. Suara burung seakan enggan berkicau, air sungai terasa lebih dingin dari biasanya. Orang-orang mulai percaya bahwa sungai itu telah menelan korban yang tidak bersalah. Namun, di balik kegemparan itu, tak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya hanyalah awal dari sebuah kisah panjang tentang rahasia, dosa, dan kutukan yang telah diwariskan sejak lama. Dan di rumah panggung kecil itu, Sari kembali duduk di beranda. Ia memandangi sungai dengan pandangan kosong, tetapi di dalam dadanya, sesuatu sedang berdenyut, bukan penyesalan, bukan pula ketakutan, melainkan rasa lega yang aneh. Malam itu mungkin telah berakhir, tetapi bagi Sari, sesuatu yang lebih besar baru saja dimulai. Pagi di desa Sungai Lembah tampak murung. Kabut tebal menggantung rendah di atas air sungai, menyelimuti pandangan seolah menutup sesuatu yang tidak ingin terlihat. Warga yang biasanya beraktivitas sejak fajar kini memilih berdiam di rumah, hanya sesekali menengok dari balik jendela, memandangi aliran air yang membawa aroma lumpur dan sesuatu yang tidak biasa. Sungai itu kini seperti hidup, berbisik lembut di antara riak-riaknya, seolah sedang menceritakan sesuatu kepada siapapun yang berani mendengarkan. Di tepi sungai, para lelaki desa berdiri mematung. Mereka menatap sisa jejak kaki yang masih terlihat samar di tanah lembek, serta bekas seretan yang belum sepenuhnya hilang meski air sudah berkali-kali naik surut. Kepala desa mengusap wajahnya pelan, bingung harus berkata apa.
Ia sudah puluhan tahun tinggal di sana, tapi baru kali ini mendengar kabar seseorang menghilang dengan cara seperti itu. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada darah, hanya kesunyian yang pekat dan aroma lumpur basah yang menggantung di udara. Sementara itu, di rumah panggung kecil di ujung desa, Sari duduk membisu. Matanya sembab, tapi bukan karena tangis. Di hadapannya terletak segelas air putih yang belum tersentuh sejak pagi. Angin yang masuk dari celah dinding kayu membuat ujung kainnya berkibar pelan. Ia bisa mendengar suara warga di kejauhan, suara bisik-bisik yang menyebut namanya, menuduh, mengasihani, bahkan mendoakan. Tapi tak satu pun kata itu masuk ke hatinya. Ia hanya mendengar satu suara yang lebih keras dari semuanya. Suara air sungai yang seolah memanggil namanya berulang kali. Di bawah rumahnya, seekor ayam berkokok dengan nada sumbang, lalu tiba-tiba terdiam. Sari menoleh perlahan. Sejenak ia merasa seperti ada yang bergerak di bawah lantai kayu. Suara itu samar, seperti gesekan lembut, namun cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menunduk, mencoba melihat dari celah papan, tapi yang tampak hanya kegelapan yang lembab dan berbau tanah. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi ketika suara itu muncul lagi, kali ini terdengar lebih jelas, seperti sesuatu yang menyeret diri di antara lumpur. Menjelang siang, 2 orang petugas datang ke rumah Sari untuk meminta keterangan. Mereka bertanya dengan nada hati-hati, seolah takut membuatnya histeris. Namun Sari tetap diam. Ia hanya menatap wajah mereka dengan pandangan kosong, kemudian mengalihkan pandangannya ke arah sungai yang tampak dari celah jendela. Salah satu petugas mulai kehilangan kesabaran, namun ketika ia hendak meninggikan suara, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari dapur. Mereka semua menoleh bersamaan. Di lantai, kendi air pecah berkeping-keping, dan dari bawah meja, mengalir air keruh bercampur lumpur tipis, seolah baru diangkat dari dasar sungai. Petugas terdiam. Sari menatap air itu lama, lalu berdiri dan berjalan tanpa berkata apa-apa menuju kamar belakang. Salah satu petugas hendak mengikutinya, namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara lirih dari arah dapur. Suara itu bukan suara manusia. Suara itu seperti bisikan panjang, menyerupai gumaman air yang memanggil. Petugas menatap satu sama lain, saling bertukar pandang dengan wajah tegang, lalu tanpa sepatah kata pun mereka memutuskan keluar dari rumah itu. Sepeninggal mereka, Sari berdiri di jendela, memandangi sungai yang tampak tenang namun menyimpan kegelapan di bawahnya. Ia tahu sesuatu telah berubah sejak malam itu. Setiap kali ia menatap permukaan air, ia merasa ada mata yang menatap balik dari kedalaman. Setiap kali angin berhembus, ia mendengar namanya disebut, pelan namun jelas, seperti panggilan yang tak bisa diabaikan. Dan entah mengapa, ia merasa tidak takut. Justru ada rasa rindu yang aneh, rasa ingin kembali ke tepi sungai tempat semuanya bermula. Menjelang sore, Sari memutuskan untuk keluar rumah. Ia berjalan perlahan menyusuri jalan tanah yang sepi, melewati kebun pisang dan semak ilalang yang bergoyang ditiup angin. Beberapa warga yang melihatnya hanya menatap dari jauh, tak berani mendekat. Semua orang tahu, perempuan itu telah melakukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, dan sungai kini seolah menjadi bagian dari dirinya. Ketika matahari mulai condong ke barat, Sari berhenti di tepian air. Riak-riak kecil menyentuh ujung kakinya. Ia menunduk, lalu menatap pantulan wajahnya yang tampak asing di permukaan air. Namun di sela-sela bayangan itu, muncul sekilas sesuatu yang membuatnya terdiam. Wajah lain, wajah perempuan tua dengan mata yang dalam dan penuh luka, muncul di samping pantulannya. Air bergelombang, dan wajah itu menghilang dalam sekejap. Sari menarik napas panjang, lalu menatap langit yang mulai berubah warna. Di dalam dirinya, ada bisikan yang semakin jelas. Suara yang dulu ia kenal namun kini terasa asing. Suara itu berbisik pelan di telinganya, seolah datang dari dalam air, dari tempat yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. Suara itu memanggil namanya lagi, dan kali ini, Sari tersenyum tipis, seakan akhirnya mengerti apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Malam kembali menyelimuti desa Sungai Lembah dengan kabut yang tebal dan angin yang berhembus lembab dari arah sungai. Rumah-rumah warga tertutup rapat, pintu dan jendela dikunci sejak senja. Tidak ada anak-anak yang bermain di halaman, tidak ada suara orang berbincang di serambi. Hanya suara aliran air dan dengusan buaya muara yang kadang terdengar di kejauhan, menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Di tengah keheningan itu,
Sari duduk di dalam rumahnya yang temaram, menatap api kecil di pelita yang berkelip lemah tertiup angin. Sejak kejadian itu, Sari jarang tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, suara dari sungai datang menyusup ke telinganya. Kadang terdengar lembut seperti bisikan seorang ibu yang meninabobokan anaknya. Kadang berat dan dalam seperti suara dari perut bumi yang memanggil namanya berulang kali. Ia mencoba mengabaikannya. Namun semakin lama suara itu semakin jelas, seolah datang dari dalam rumah, dari bawah lantai kayu tempat ia duduk saat ini. Ia menunduk, memperhatikan celah di antara papan lantai. Angin dingin berhembus dari bawah, membawa aroma anyir yang samar. Hatinya berdebar pelan ketika mendengar bunyi tetesan air yang jatuh berulang, seperti ada sesuatu yang menetes dari tubuh yang basah kuyup. Sari memejamkan mata dan menggenggam kain putih yang kini selalu ia bawa kemanapun pergi. Kain itu sudah kering, tapi bau lumpurnya tak pernah hilang. Bau itu mengingatkannya pada malam di tepi sungai, pada bayangan besar yang muncul perlahan dari permukaan air sebelum menghilang dalam kegelapan. Beberapa warga mulai menghindari rumah Sari. Mereka bilang, setiap malam dari rumah itu terdengar suara perempuan tua memanggil nama seseorang dengan nada lirih, seperti memohon. Ada pula yang mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di tangga rumahnya saat tengah malam, basah kuyup dengan kaki berlumpur. Tapi saat didekati, sosok itu lenyap begitu saja. Kepala desa yang mendengar kabar itu memutuskan untuk memanggil seorang tokoh agama dari desa seberang, seorang lelaki tua yang dikenal memahami hal-hal gaib dan memiliki pengetahuan tentang roh sungai. Sore itu, lelaki tua itu datang dengan wajah tenang namun matanya penuh kewaspadaan. Ia masuk ke rumah Sari dan duduk di lantai tanpa bicara lama. Tangannya memegang tasbih, bibirnya komat-kamit membaca ayat. Sari hanya menatapnya diam. Lelaki tua itu memejamkan mata, lalu membuka perlahan dan menatap ke arah lantai. Suaranya berat ketika berkata bahwa rumah ini tidak lagi kosong, bahwa sesuatu telah ikut tinggal di sini bersama Sari, dan sesuatu itu datang dari dasar sungai yang tak pernah tidur. Malam harinya, ia mencoba melakukan doa dan pembacaan di dalam rumah itu. Namun baru beberapa menit berlalu, angin tiba-tiba berhembus kencang dari arah dapur, pelita padam, dan seluruh rumah bergetar seolah ada yang mengguncang dari bawah. Dari lantai, terdengar bunyi keras seperti pukulan berulang kali. Sari menjerit pelan, tapi lelaki tua itu tetap duduk tegak, berusaha melanjutkan bacaannya. Tiba-tiba dari celah papan lantai, muncul air keruh yang menyembur ke atas, membasahi seluruh lantai dengan lumpur. Bau amis menyengat memenuhi ruangan. Lelaki tua itu berdiri dan menatap Sari dengan mata lebar. Ia berkata lirih bahwa sesuatu telah terikat pada dirinya, sesuatu yang tidak lagi bisa diusir dengan doa biasa. Sari memejamkan mata dan mulai menangis tanpa suara. Ia tahu apa yang dimaksud lelaki tua itu. Sejak malam di sungai, sejak ia menyerahkan sesuatu yang tidak seharusnya diserahkan, ia merasa bagian dari dirinya terseret ke tempat lain, ke dunia yang tak bisa dijelaskan oleh manusia. Ketika malam semakin larut, lelaki tua itu meninggalkan rumah dengan langkah berat. Ia berkata kepada warga bahwa sungai itu telah marah, dan Sari bukan satu-satunya yang akan mendengar suaranya. Warga yang mendengar itu ketakutan. Mereka mulai menaruh sesajen di tepi sungai, berharap agar arwah yang bergentayangan tidak mengganggu keluarga mereka. Namun sungai tetap bergejolak. Hewan ternak yang minum di tepi air sering ditemukan mati keesokan harinya, dan buaya-buaya besar mulai sering muncul di siang bolong, mengintai dari kejauhan. Sari kini semakin sering berdiri di beranda setiap malam. Matanya memandangi air yang mengalir tenang di kejauhan. Kadang ia merasa melihat sesuatu bergerak di bawah permukaan, sesuatu yang besar dan berkilau seperti sisik yang memantulkan cahaya bulan. Di dadanya, suara itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Suara itu bukan lagi panggilan lembut, melainkan perintah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian mengerikan itu, Sari menjawab panggilan itu dengan suara lirih. Suara itu tidak keluar dari mulutnya, tapi dari hatinya yang sudah setengah tertelan oleh bisikan dari dasar air. Fajar belum sempurna terbit ketika kabut turun lebih tebal dari biasanya, menutupi seluruh desa seperti tirai putih yang menggantung rendah. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada suara orang berjalan di jalan tanah. Hanya suara air sungai yang terus mengalir. Namun pagi itu terdengar berbeda, lebih berat, seolah membawa beban yang tak terlihat. Sari berdiri di tepi sungai dengan mata yang kosong dan langkah yang tenang, mengenakan kain putih yang sama seperti malam itu.
Tidak ada yang tahu kapan ia keluar dari rumah. Tidak ada yang menyadari bahwa malam sebelumnya, ia sudah menulis sepucuk surat di meja kayu kecil, berisi hanya satu kalimat pendek, "Aku harus menemuinya." Air sungai menyentuh ujung kakinya yang telanjang, dingin dan lembut, namun terasa hidup. Ia menatap air yang berputar perlahan di hadapannya, seperti pusaran kecil yang menunggu sesuatu untuk jatuh ke dalamnya. Angin berhembus membawa aroma tanah basah, dan di antara kabut yang bergulung, samar-samar terdengar suara yang telah lama memanggilnya. Suara itu bukan lagi sekadar bisikan, melainkan panggilan penuh keyakinan, suara yang dulu ia kenal. Suara Makrini yang lembut namun dalam. Sari menunduk, menatap bayangan air, dan di antara riak itu, wajah tua dengan senyum tenang muncul, seolah sedang menunggunya. Langkahnya perlahan masuk lebih dalam. Air mencapai lutut, lalu pinggang. Sekujur tubuhnya menggigil, bukan karena takut, tapi karena rasa lega yang aneh mulai mengalir di dadanya. Ia memejamkan mata, membiarkan suara air mengisi pikirannya sepenuhnya. Semua yang pernah menuduhnya, semua pandangan sinis warga desa, semua ketakutan yang selama ini menghantui, perlahan lenyap, digantikan oleh rasa damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di dalam kepalanya, ia melihat kembali malam itu, saat ia menyerahkan tubuh Renta Makrini kepada arus yang gelap. Tapi malam itu bukan karena kebencian, melainkan karena ketakutan. Sari teringat bagaimana Makrini memohon agar tidak dibawa ke rumah sakit. Malam itu, perempuan tua itu demam tinggi, menggigil di bawah lampu minyak, mengatakan bahwa ada sesuatu di sungai yang menunggunya. Ia berkata bahwa hidupnya telah lama menjadi milik air, bahwa ia pernah diselamatkan dari banjir besar dengan janji yang tak pernah ditepati. Janji untuk kembali ketika waktunya tiba. Sari yang ketakutan dan putus asa hanya menuruti permintaan terakhir mertuanya, membawa tubuh lemah itu ke tepi sungai, menyerahkannya kepada arus yang ia yakini akan menuntaskan penderitaan sang ibu. Namun sejak malam itu, arus sungai tak pernah tenang. Ia mendengar suara yang tak berhenti memanggil, meminta sesuatu yang belum selesai. Kini, berdiri di tempat yang sama, Sari tahu bahwa waktu penebusan telah tiba. Ia membuka matanya dan melihat pusaran air semakin besar, berkilau seperti mata buaya muara yang berputar di sekitarnya. Tapi Sari tidak takut. Ia tahu itu bukan buaya biasa. Di balik sisik dan tatapan tajam itu, ia melihat sesuatu yang lebih lembut. Sesuatu yang seperti panggilan pulang. Arus tiba-tiba menjadi kuat, menarik tubuhnya dengan lembut namun pasti. Sari tersenyum, membiarkan dirinya terbawa perlahan ke tengah sungai. Kabut menelan sosoknya perlahan, hanya kain putih yang sempat berkibar sebentar sebelum tenggelam sepenuhnya. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan, hanya kesunyian dan air yang kembali tenang seperti sebelumnya. Ketika matahari naik dan kabut mulai menipis, warga menemukan kain putih terapung di tepian sungai. Tidak ada tanda-tanda tubuh, tidak ada darah, hanya aroma wangi bunga kenanga yang samar di udara. Kepala desa memungut kain itu dengan hati-hati, lalu membawanya ke rumah Sari. Di sana, mereka menemukan surat yang tertulis rapi di atas meja. Isinya sederhana, namun membuat semua orang yang membacanya terdiam lama. Sari menulis bahwa tidak semua yang tenggelam harus dicari, karena beberapa jiwa memang ditakdirkan untuk pulang melalui air. Hari-hari berlalu, dan desa kembali sunyi. Tidak ada lagi suara aneh dari rumah Sari, tidak ada lagi hewan ternak mati di tepi air. Buaya-buaya yang dulu sering muncul perlahan menghilang. Air sungai menjadi jernih seperti dulu, dan angin yang berhembus dari arah lembah terasa lebih hangat. Warga percaya bahwa roh sungai telah tenang, dan Sari kini bersama mertuanya di tempat yang tidak bisa dijangkau manusia. Namun setiap malam bulan separuh, ketika kabut turun dan air berkilau di bawah cahaya pucat, beberapa orang yang berani melewati tepian sungai mengaku mendengar suara lembut seorang perempuan bernyanyi dari arah arus yang berputar. Lagu itu bukan lagu duka, melainkan lagu penenang, lagu yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa damai. Dan di dasar sungai yang tenang itu, dua bayangan tampak berjalan berdampingan di antara arus air yang berkilau, tanpa rasa takut, tanpa penyesalan. Air menutup semuanya dengan tenang, seperti menyimpan rahasia yang hanya dimengerti oleh mereka yang telah menjadi bagian dari sungai itu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.
Sampai jumpa di kisah selanjutnya.